Selamat siang, nama saya Stepanus, NIM 2010417300, jurusan manajemen. Perkenalkan saya untuk menyampaikan jawaban ujian akhir semester genap tahun akademik 2020-2021, mata kuliah riset operasi, kelas E konversi putusi bau, hari Sabtu tanggal 24 Juli 2020 pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Jawaban soal UAS riset operasi bagian A, bagian B, nomor 1, 2, dan 3, dan bagian C. Sesuai dengan petunjuk soal UAS semester genap tahun akademik 2020-2021, mata kuliah riset operasi, bahwa jawaban soal UAS tersebut disampaikan melalui rekaman video, maka perkenankan saya untuk menjawab soal-soal tersebut melalui video ini. Bagian A. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa selama perkuliahan semester genap tahun akademik 2020-2021 untuk mata kuliah riset operasi semuanya saya ikuti dengan penuh, yakni dimulai pada tanggal 17 April sampai dengan 17 Juli 2021 sebanyak 6 kali pertemuan secara daring. Tujuan saya mengikuti semua perkuliahan karena ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses belajar mengajar, khususnya mengenai riset operasi. Adapun yang dipelajari dalam mata kuliah riset operasi secara daring, yaitu masalah penugasan, model antrian, dan model transportasi. Dari pembelajaran riset operasi banyak manfaat yang didapat, di antaranya menambah pengetahuan tentang penyelesaian masalah penugasan, sehingga mendapatkan hasil atau keuntungan maksimal atau mendapatkan biaya atau kerugian yang minimal. Kemudian dapat menyelesaikan masalah antrian sehingga lebih efektif dan efisien. Mampu menyelesaikan masalah distribusi barang dan jasa dari sumber produksi ke tujuan dengan biaya yang kecil. Tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen selama kuliah daring adalah tugas perorangan kasus penugasan minimasi. Penyelesaian masalah penugasan menggunakan metode Hungarian dengan langkah-langkah metode Hungarian adalah: 1. Menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. 2. Mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost dengan cara pilih elemen terkecil dari setiap baris, kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. 3. Redak cost matriks terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matriks. Pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada redak cost matriks yang tidak mempunyai nilai 0. Kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. 4. Melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0. Penugasan dinyatakan optimal jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. 5. Untuk merevisi total opportunity matrix, pilih elemen terkecil yang belum terliput garis pada tes pertama untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. 6. Ulangi langkah 4 tes optimalisasi. 7. Melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom,
maka matrik penugasan optimal telah tercapai dan dapat dilanjutkan dengan membuat skedul penugasan optimal. Tugas perorangan kasus transportasi menggunakan aturan NWC dan least cost method atau ongkos terkecil. NWC dengan langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut. 1. Pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri sebelah atas, kemudian alokasikan beban maksimum yang dimungkinkan sampai permintaannya terpenuhi. 2. Jika sumber habis dan kebutuhannya sudah terpenuhi, maka alokasikan unit pada sel berikutnya. 3. Jika permintaannya belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari suatu sumber lain, ditambahkan sampai seluruh permintaan terpenuhi. 4. Lakukan langkah-langkah tersebut menuju sudut kanan bawah. Least cost method atau metode ongkos terkecil. Metode ini menekankan terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan, di mana pengalokasian barang pertama-tama dilakukan terhadap sel yang mempunyai biaya terkecil atau terendah. Kemudian pengalokasian kedua dilakukan kepada sel yang mempunyai biaya terkecil kedua. Begitu selanjutnya sampai semua kebutuhan terpenuhi dan semua kapasitas teralokasikan. Platform media yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah riset operasi adalah secara daring atau online dengan menggunakan Zoom Meeting dengan media video dan PPT PowerPoint. Sistem pembelajaran dengan presentasi, diskusi, dan tanya jawab, serta penugasan terstruktur. Adapun kesan kuliah daring riset operasi adalah mata kuliah riset operasi merupakan mata kuliah yang sangat bermanfaat sekaligus berkesan, terutama untuk menyelesaikan masalah penugasan, antrian, dan masalah transportasi dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas maupun dalam aktivitas sehari-hari. Setelah mempelajari metode penugasan, model antrian, dan metode transportasi, memudahkan dalam mengelola permasalahan dengan hasil yang optimal. Hal yang berkesan lainnya adalah metode belajar mengajar yang diterapkan khususnya mata kuliah riset operasi, yakni dengan menggunakan metode daring atau Zoom Meeting, sangat membantu dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi melalui Zoom Meeting. Hal lain yang berkesan pula adalah setiap materi dan proses belajar mengajar dibuat dan didistribusikan kepada mahasiswa dalam bentuk YouTube, sehingga sangat membantu dalam proses belajar mengajar dibandingkan dengan jika harus belajar melalui membaca buku atau referensi lainnya yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagian B. Untuk menjawab soal bagian B nomor 1, 2, dan 3 disampaikan sebagai berikut. 1. Pengertian riset operasi merupakan suatu ilmu terapan praktis dengan pendekatan kuantitatif dalam pengolahan dan analisa data guna melahirkan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Riset operasi penting dipelajari oleh mahasiswa karena mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, seperti penerapan riset operasi dalam bidang ekonomi, yaitu akuntansi dan keuangan, penerapan riset operasi dalam bidang pemasaran, dalam bidang operasi produksi, penerapan riset operasi dalam bidang konstruksi, dan penerapan riset operasi dalam bidang SDM. Yang dimaksud dengan metode transportasi dalam riset operasi adalah
suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Metode-metode transportasi yang digunakan adalah metode NWC, yaitu dengan langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri sebelah atas, kemudian alokasikan beban maksimum yang sampai permintaan terpenuhi. Jika sumber habis dan kebutuhannya sudah terpenuhi, maka alokasikan unit pada sel berikutnya. Jika permintaannya belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari suatu sumber lain, ditambahkan sampai seluruh permintaannya terpenuhi. Kemudian lakukan langkah-langkah tersebut menuju sudut kanan bawah. Least cost method, yaitu metode ini menekankan terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan, di mana pengalokasian barang pertama-tama dilakukan terhadap sel yang mempunyai biaya terkecil atau terendah. Kemudian pengalokasian kedua dilakukan kepada sel yang mempunyai biaya terkecil kedua. Begitu selanjutnya sampai semua kebutuhan terpenuhi dan semua kapasitas teralokasikan. Kemudian ada metode PAM atau Vogel Approximation Method, yaitu langkah-langkah penyusunan tabel awal dengan PAM sebagai berikut. Cari selisih antara biaya terkecil dengan biaya terkecil kedua dari setiap kolom dan baris. Kemudian pilih baris atau kolom yang mempunyai selisih terbesar. Kemudian alokasikan beban maksimum sebanyak-banyaknya sampai kebutuhan terpenuhi sesuai dengan kapasitas yang ada. Jika ada selisih yang sama, maka dipilih yang mempunyai biaya rendah. Coret kolom atau baris yang telah terpenuhi atau teralokasikan. Ulangi langkah A sampai C hingga semua unit supply teralokasikan, atau dengan kata lain semua baris dan kolom terpenuhi. 3. Yang dimaksud dengan teori penugasan adalah masalah pendelegasian tugas ke sejumlah penerima tugas. 1. Teori penugasan penting untuk dipelajari karena menjadwalkan setiap penerima tugas pada suatu tugas sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Bagian C, judul video bagian A adalah riset operasi. Makna riset operasi adalah pengalokasian sumber daya, pendekatan kuantitatif dalam pengolahan data dan solusi. Teori-teori yang dijelaskan adalah dalam Perang Dunia II, pendekatan riset operasi mampu memecahkan masalah operasi konvoi, operasi kapal selam, strategi pengeboman, dan operasi pertambangan. Penerapan riset operasi dalam bidang ekonomi, akuntansi, dan keuangan, dalam bidang pemasaran, bidang operasi produksi, bidang konstruksi, dan SDM. Manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video adalah pendekatan kuantitatif dalam pengolahan dan analisa data guna melahirkan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Yang kedua, pemecahan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permodelan harus disederhanakan. Judul video bagian B adalah tentang riset operasi masalah penugasan maksimasi. Makna riset operasi masalah penugasan maksimasi adalah menyelesaikan masalah penugasan secara maksimal berhubungan dengan keuntungan yang optimal. Teori-teori yang dijelaskan adalah kasus maksimasi sebagai berikut. Pada persoalan maksimasi, tabel angka-angka menunjukkan tingkat kinerja atau indeks produktivitas. Efektivitas penugasan diukur berdasarkan jumlah maksimum kontribusi yang dapat diperoleh.
metode hungarian untuk menyelesaikan penugasan kasus maksimasi. Berikutnya aplikasi kasus maksimasi yaitu tingkat keuntungan atau produktivitas kerja yang diperoleh perusahaan akibat penugasan karyawannya. Pemecahan dengan model penugasan persoalan maksimasi yaitu yang pertama, langkah pertama merubah tabel kinerja menjadi suatu tabel opportunity loss. Yang kedua, seluruh elemen dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Yang tabel sebenarnya bernilai negatif namun ditulis positif. Yang ketiga, dengan meminimumkan opportunity loss akan memaksimalkan total kontribusi keuntungan. Tabel total opportunity loss diperoleh melalui pengurangan seluruh elemen dalam setiap kolom dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Yang keempat, lakukan uji optimalisasi dan berikutnya hingga diperoleh tabel optimal. Dalam hal ini adalah jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Manfaat dan wawasan diperoleh adalah untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dari hasil penugasan pekerjaan. Demikian jawaban atas soal UAS mata kuliah riset operasi semester genap tahun akademik 2020-2021 jurusan manajemen. Terima kasih.